Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, jamaah salat subuh yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Segala puji bagi Allah atas segala limpahan dan rahmatnya kepada kita. Dan alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat menjalankan kewajiban kita kepada Allah dan merupakan hak Allah. Kita sholat subuh berjamaah, kemudian alhamdulillah kesehatan dan afiah yang diberikan oleh Allah ini dapat kita gunakan untuk selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian salawat dan salam pada junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma shalli wa sallim wa barik alaih. Mudah-mudahan kalimat yang ringan kita ucapkan untuk berselawat pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dunia ini, ketika kita hidup di dunia yang fana ini, menjadikan kita di akhirat orang-orang ataupun hamba-hamba Allah yang mendapatkan syafaat beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, mungkin banyak juga bertanya, kita ini udah hampir selesai di buku Sirrul Asrar. Judulnya buku ini adalah Sirrul Asrar wa Muzhirul Anwar, Risalah fit Tasawuf. Nah, itu dia. Karangannya Imam Mahyuddin Abdul Qadir Jailani, Syekh Imam Mahyuddin Abdul Qadir Jailani. Ini bukunya. Nanti kalau ada yang bertanya kan, Ustaz Fajrian itu ngaji apa itu katanya kan. Wah, itu yang perlu kita. Sirrul Asrar itu rahasia di balik rahasia. Gimana cara bahasa Indonesianya? Kalau bahasa Inggrisnya disebut secret of the secret, dia bilang gitu. Ya, macam mana menerjemah bahasa Indonesia itu? Karena rahasia itu berada di dalam nilai keimanan kita. Kita punya rahasia deh, ya kan? Ada rahasia yang terkecil tuh. Di dalam nilai keimanan kita. Jadi rahasia itu berada pada diri kita sendiri. Karena yang lebih tahu tentang kita itu adalah diri kita dan Allah Subhanahu wa taala. Itu dikatakan. Kemarin ada yang bertanya, sebelum masuk ke sini dia masih gambaran-gambaran seperti itu juga. Di dalam, apakah pertanyaan itu kepada seseorang, dia itu ditanya lagi sama saya. Dikatakan begini, Ustaz, saya pernah bertanya kepada seseorang, ya Ustadz juga katanya, kenapa kita kadang dalam hidup ini tak pernah mau tidak menunjukkan sikap. Hidup itu kan ada sikap. Satu kejadian, kemudian ada sikap. Lalu dijawab Ustadz itu katanya, kita sudah sibuk mengurus diri sendiri, mengurus kehidupan kita, mengurus anak beranak, mengurus keluarga, mengurus yang lainnya. Jadi tidak perlulah kita membahas tentang sikap-sikap seseorang terhadap sebuah masalah, kan gitu ya. Jadi saya jawab begini, di dalam surat Al-Ahzab itu, ketika Rasulullah SAW ingat perang Ahzab. Perang Ahzab ini perang Khandaq. Ahzab itu angin kencang yang dikirimkan oleh Allah, bermula dari
ketika orang-orang munafik, orang-orang Yahudi yang berjanji pada Rasulullah untuk taat di dalam kota Madinah, lalu mereka berkhianat. Ketika mereka berkhianat ini, setelah pengkhianatan ini Rasulullah usirlah mereka dari Madinah. Nah, itu kita tadi kan bicara sikap. Lalu mereka diusir dari Madinah di arah Khaybar. Nanti ada juga perang Khaybar namanya. Lalu kesempatan orang ini diusir karena orang-orang Yahudi ini sakit hati. Orang-orang kafir Quraisy yang dulu yang sempat kalah perang, yang pernah mencari Rasulullah, bergabunglah sama mereka ini. Ya kan, bergabung sama mereka ini. Maka mendengar gabungan itu Rasulullah atas inisiatif Salman Al-Farisi dibuatlahlah parit sekeliling kota Madinah itu. Yang parit itu lebarnya tak bisa diloncat, tak bisa dilangkahi oleh kuda. Nah, itulah kira-kira. Disitulah Rasulullah menemukan dua batu karang yang besar, lalu Rasulullah pecahkan. Lalu ketika pecah bilang akan kalah nanti Persia. Dan itu batu karang yang kedua pecah, maka nanti Rum itu akan habis. Roma, maksudnya Romawi waktu itu. Nah, ini tidak kita teruskan, tapi sikap yang tadi itu, orang-orang yang sakit hati berkumpul dengan orang-orang yang sakit hati, maka muncullah musuh yang banyak. Dan jumlah di dalam Sirah Nabawiyah itu, dalam sejarah Islam, jumlah mereka itu 10.000. Sementara umat Islam yang berada di kota Madinah itu yang berperang itu hanya 3.000. Maka parit itu sangat diandalkan untuk supaya mereka tidak menyerang. Tapi apa kata Rasulullah SAW? Semua itu adalah menjadi suatu hukum Allah. Allah akan memberikan sesuatu kepada seseorang dengan sikap hidupnya. Karena mereka bertahan di dalam dan doa yang kuat kepada Allah. Sesungguhnya apa yang berjalan itu kan telah ditentukan oleh Allah. Maka datanglah angin yang kencang, angin yang sangat dingin, yang menghabiskan mereka itu, yang menyerang kota Madinah itu. Nah, apa sebabnya kecolongan tadi? Orang-orang yang sakit hati ini memata-matai apa yang berada dalam kelompok orang-orang mukmin. Lalu mereka bersatu. Padahal mereka sebenarnya qulubuhum syatta, itu kata Allah. Orang-orang kafir ini yang menyerang Islam itu sebenarnya hati mereka itu masing-masing. Tapi karena satu lawan mereka bersatu. Tapi kalau nanti sudah menang mereka pecah juga. Nah, itu yang harus kita waspadai maksudnya. Jadi kita harus menunjukkan, pendapat saya ya dengan pertanyaan tadi, harus menunjukkan sikap hidup. Lalu kenapa di dalam hal ini bisa berpecah? Orang-orang munafik dari yang 3.000 tadi yang berada di Madinah ini masih ada orang-orang munafik. Maka ketika melihat musuh 10.000 itu, dari mereka ada berkata, itu di dalam surat Ahzab. Dalam surat Ahzab nanti kalau mau dibuka itu ceritanya detail oleh Allah. Ya, mulai dari ayat ke-9 dikatakan, "Ya Rasulullah, kami izin dululah. Kami tadi meninggalkan rumah kami terbuka." Ya kan? Jadi kami harus selamatkan dulu lah rumah kami. Sebenarnya mereka takut. Nah, itu ya. Takut karena ini 10.000, kita 3.000. Ya kan? Kemudian mereka ini campuran dari sekian tentara-tentara yang terlatih. Dianggap mereka begitu. Lalu mereka pulang. Dalam hidup, dalam perjuangan, orang-orang seperti ini sampai hari kiamat pasti ada. Tuh. Jadi waspadanya. Maksudnya cerita Ahzab ini jangan terulang dalam kehidupan kita. Jadi mereka akan mengatakan, rumah kami, maaf ya Rasulullah, kami mau pulang sebentar menutup rumah, padahal dia takut tidak kembali lagi. Kenapa? Nilai keimanannya itu tak kuat. Maka dikatakan oleh Allah di sini, mereka ahadullah, mereka telah berjanji sama Allah dengan misaqan ghalidha, dengan perjanjian yang kuat menurut pandangan kita. Tapi dalam benturan hidup mesti ada orang-orang yang seperti ini,
Lalu kita jangan terlalu mencaci maki, tetapi ambillah sikap dalam ketika itu. Kita mau kemana? Mau ngikut kemunafikan ini atau kita bertahan dengan nilai keimanan itu? Nah itu dia. Jadi sebenarnya nilai tasawuf itu kita mengambil hanya bagaimana nilai keimanan yang tersimpan di dalam diri kita ini tak berubah ketika berhadapan dengan suatu masalah dalam kehidupan ini dalam menyatakan sikap. Tapi siasat harus disusun ketika kita menghadapi musuh-musuh yang seperti ini. Sudahlah musuh yang 10.000 dihadapi, ada pula musuh di dalam yang sifatnya orang-orang yang munafik ini. Ini pasti ada dalam hidup. Jadi kita nggak usah terlalu kita tidak menjengkal seseorang dengan kemunafikannya, tapi kalau berhadapan dengan begini kita harus mempunyai sikap hidup. Jadi kalau kita bilang kita sibuk nih, kita dah sibuk dengan ngurus anak, ngurus keluarga, ya sama dengan orang tadi. Kami mohon maaf Rasulullah, kami akan pergi dulu, kami ngurus dulu rumah kami tutup, nanti kami kembali kepada perang. Ternyata mereka nggak kembali. Tapi begitu nanti orang mukmin ini kalah, dia katakan, kan aku dah katakan kemarin, jangan kamu pergi berperang, ya kan? Tapi kalau menang, kami bersama kalian, walaupun kami hanya sebuah doa untuk kalian. Nah itu sikap-sikap dalam kehidupan yang dijelaskan dalam surat Al-Ahzab. Nah jadi itu ya, maksudnya kalau ada pertanyaan seperti itu, kita perlu menata sikap seseorang, tapi bukan untuk kita celah, tapi bagaimana kita bisa berjalan berhati-hati siapa sebenarnya kawan dan siapa sebenarnya lawan. Karena Allah tidak akan pernah menurunkan suatu kejadian kecuali untuk meliti liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Itu tadi. Jadi Allah tidak melihat daripada banyaknya ilmu, banyaknya bicara yang baik saja, tapi Allah juga melihat sikap kita itu di mana ketika Allah memberikan cobaan. Liyabluwakum, yang diambil apa? Ahsanu amala, yang terbaik. Jadi sikap yang terbaik itu bertahan di sisi keimanan kepada Allah, walaupun hal itu sangat menggoncang dalam kehidupan dan kejadian yang kita hadapi. Itu saja. Baik, minggu lalu kita telah membahas tentang tentang toharah, ya toharah. Kemudian hari ini, kita kemarin sudah masuk juga secara ini rukun-rukun Islam, tapi dibahas dengan cara tasawuf. Dikatakan zakat, hari ini zakatus syariah. Hiya ayyu'tiya min kasbid dunya ila masarifihi muaqqatah muayyanah fi kulli sanah marrah fi nisabil muayyan. Jadi dikatakan zakat itu secara definisi syariah adalah sesuatu yang kita berikan dari apa yang kita dapatkan dari pekerjaan dunia kita, ya, kekayaan dapat kita dari kerja, ila masarif, kepada golongan-golongan tertentu yang diwajibkan kita memberikan zakatnya, menerima zakat itu tadi, dan itu sifatnya muaqqatah. Muaqqatah itu maksudnya menurut keadaan. Ketika penghasilan kita cukup, kita memberikan zakat. Ketika tidak, kita tidak memberikan zakat. Maka ada namanya nisab, batas minimal kepemilikan kita terhadap suatu barang, lalu kita mengeluarkannya. Ya, ini di luar zakat fitrah ya. Nah, lalu dikatakan muayyana fi kulli sanah, setiap tahun, maka ada namanya haul, ya kan? Ada rukun daripada zakat itu milkut tam. Barang itu sudah kita miliki secara sempurna. Nah, makanya ada perselisihan pendapat ketika zakat itu dipotong langsung dari tangan bendahara yang seharusnya dibayar sama kita. Maka kalau yang seperti ini kita harus membuat pernyataan kepada bagian keuangan itu bahwa kita bersedia dipotong. Kalau tidak, hilang satu rukun yang dinamakan milkut tam. Milkut tam itu kita sudah memegang barang itu, baru boleh barang itu dizakatkan. Nah, saya tidak akan membahas secara fikih panjang. Nah, ada sifatnya kesempurnaan kepemilikan, ada nanti yang sifatnya batas minimal
kekayaan yang kita miliki, ini termasuk, ini zakat mal maksudnya ya. Kemudian ada batas waktu yang sifatnya haul 1 tahun. Nah itu dia, 1 tahun batas minimal barang. Kemudian barang itu memang sempurna milik kita, tak ada hutang di dalamnya. Kalau hutang harus dibayarkan dulu. Itu dia. Lalu secara thariqah dikatakan amma zakatut thariqah fa ya ayyuti min kasbil akhirah kullu fi sabilillah ila fuqara'id dini wal masakin wal ukhrawiyah. Tadi jelas kita mempunyai barang kepemilikan sempurna, kemudian kita berikan kepada orang yang ditentukan, kemudian ada batas minimal dan ada waktunya, harus kepemilikan itu 1 tahun. Nah, itu bahasnya nanti kepada Ustadz Zul Ikrami ya, yang lebih jelas dia fikih. Nah, amma zakatut thariqah ya ayyuti min kasbil akhirah. Kita memberikan sesuatu dari hal yang sifatnya amal akhirat. Gimana itu Ustaz? Kan? Nah, lalu dikatakan mu'abbadah. Zakat secara thariqat itu adalah mu'abbadah selama hidup kita. Karena ujungnya adalah, walaupun tadi secara syariah kan dia terbatas kalau kita punya barang saja, tapi kalau yang secara ilmu tasawufnya wahwa ayyuti sawaba kasbil akhirah lil asina li ridhaillah wa yaghfiru ta'ala lahum mislu sawabis shalah wa zakah wa shaumul haji wa sawabut tasbih wa tahlil wa sawabut tilawatil Quran wa sakha wa ghairu zalika minal hasanat. Inilah salah satu pendapat para ulama bahwa ketika kita melakukan kebaikan untuk seseorang yang telah wafat, nah, ya, yang telah wafat, maka dikatakan itu adalah sampai. Salah satu alasan ini adalah bagian dari zakat kita yang kita berikan mu'abbadah selamanya, selama kita termasuk ini ya, izama tabnu adam in qataha amaluhu illa min salas, ya kan, apabila anak cucu Adam mati maka terputuslah amalnya kecuali 3 hal, ya kan, anak yang mendoakan, ilmu yang bermanfaat, dan sedekah jariah yang dia berikan, ya, amal jariah dia. Jika orang yang telah wafat, ya kan, meninggalkan suatu kebaikan, terutama mungkin yang paling mudah mengingatnya seorang guru atau seorang orang tua atau orang yang lebih tua dari kita pernah memberikan kebaikan lalu dia wafat, maka ini dinamakan zakatut thariqah selama dia masih hidup di alam barzah atau selama sampai di akhirat dia masih mendapatkan amal dari apa yang telah diberikan, yang telah diberikannya kepada orang hidup tersebut. Maka apa yang kita amalkan itu dari apa yang dia pelajari tadi, yang diberikan kepada kita berupa pelajaran, itu merupakan zakat dan sedekah kita kepada mereka, mu'abbadah. Nah itu dia. Dia tidak ada batas dia bukan kepada amal. Maka dikatakan fayaghfirullahu lahum mislu sawabis shalah, termasuk doa kita Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, itu mu'abbadah. Termasuk kita misalnya membaca Al-Quran lalu kita niatkan sawaba ma qara'nahu wa ma halalnahu, kan itu. Walaupun berbeda pendapat antara satu yang lain, ada yang mengatakan ini tidak sampai. Kita pada prinsipnya kalau dalam ilmu tasawuf, pahala ya dari bacaan yang kita baca itu, maka kita kirimkan, itu bagian dari zakat kita untuk orang yang sudah tiada. Lihat, doa-doa kita untuk sesama mukmin walaupun kita masih sama-sama hidup, mendoakannya sehat, mendoakannya mudah urusan, itu bagian dari zakat kita yang kita sampaikan kepada mereka. Ini bukan zakat secara syariah tadi ya, ini tasawuf ya, nanti jangan salah ini. Cuma pula doa jadi zakat Ustaz. Ini kita bahas secara syariah, secara tasawufnya tadi. Lalu dikatakan juga wasawabu tilawatul Quran wasakhawah ghairu zalika minal hasanat
fala yuqa li nafsi syai'an min sawabi hasan wa yuqa nafsu muflisan falillahi yajibu as-sakha wal iflas kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam al muflisu fi amanillah fid daraini. Sesungguhnya orang yang muflis ini kalau dalam bahasa Indonesianya orang yang bangkrut itu bukanlah bangkrut ketika kehidupan di dunia, tapi sesungguhnya orang yang bangkrut itu adalah orang yang bangkrut di dua alam, baik di dunia maupun di akhirat. Tapi yang lebih parah orang yang bangkrut di akhirat, karena tak ada lagi pahala perbuatannya yang bisa ia bawa pertanggungjawabkan di depan Allah. Kenapa? Karena banyaknya kezoliman yang ia buat di dunia, sehingga orang yang dizolimi itu di akhirat menuntut sama dia, maka habislah amalnya. Bahkan dosa orang yang menuntut ini dipindahkan ke dia. Nah, itu kan dalam hadisnya atadruna mal muflis. Jadi itu tadi zakat itu tadi zakat doa, zakat bacaan kita, mengal-fatihahkan ya, itu dimasukkan dalam ini. Nah, itu dia katakan. Lalu wal abdu wa ma fi yadihi kana li maulah fa iza kana yaumul qiyamah atahu Allah taala bi kulli hasanah asyara amsalihha. Dikata man jaa bil hasanah falahu asyru amsalihha. Perbuatan-perbuatan baik kita bukan tidak dihitung oleh Allah. Walaupun hanya memindahkan satu batang duri dari tengah jalan, itu adalah kebaikan yang merupakan zakat. Jadi dia kepada ilmu tarekat itu lebih kepada batin, ketenangan. Karena perbuatan baik itu pasti membuat ketenangan. Perbuatan jahat itu akan membuat kegelisahan. Yakinlah kita. Sekarang mau mendapatkan kesenangan atau ketenangan? Kalau harus memilih, kita lebih memilih ketenangan. Tapi kalau tidak memilih, kita mau dua-duanya, kan itu. Itu dia. Mau ketenangan atau kesenangan? Kesenangan bisa dibeli, tapi ketenangan tidak. Itu dia. Ketenangan itu kan dapat dari batin. Kemudian dikatakan secara tasawuf juga, ma makna zakatu aidon wa huwa tazkiyatul qalbi min sifatin nafsi al-maz'umah. Zakatut thariqah itu tazkiyatul qalb, membersihkan hati yang paling dalam. Apa yang dikatakan di sini? Man zallazi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifu ad'afan katsira. Jadi yang dimaksud di dalam ayat ini surat Al-Baqarah ayat 245. Yang dimaksudnya adalah ayyu'ti ma lahu minal hasanat fi sabilillah ta'ala ihsanan min khalqi liwajhil karim. Apa yang dimaksud qardun? Ini kan memberikan sesuatu kepada Allah. Sebenarnya Allah tak butuh. Tapi yang dimaksud memberikan sesuatu kepada Allah itu sifat baik kita kepada sesama, itu adalah qardun di sisi Allah. Qardun, sesuatu yang digadaikan kepada Allah. Maksudnya perbuatan baik yang diberikan di sisi Allah. Itu yang dikatakan. Maka nilai kebaikan kita sesama itu adalah bagian daripada kebaikan yang ada di sisi Allah. Allah akan memberikan jalan. Makanya dalam sebuah hadis riwayat Muslim, barang siapa, yang artinya barang siapa yang memudahkan urusan sesama muslim di dunia, maka Allah akan memudahkan urusan di akhirat. Apabila yang meringankan beban seorang muslim, kurbatan min kurbid dunia, dikatakan beban seseorang muslim di dunia, maka Allah akan ringankan perjalanannya di akhirat nanti. Kemarin kita bahas kan, barang siapa yang ditanya tentang suatu ilmu lalu ia menyembunyikan jawabannya, tidak dijawab sama dia, maka orang ini, dia punya ilmu itu, maka orang ini akan dilecut di akhirat nanti dengan cambuk yang diambil dari api neraka. Hati-hati, kita tahu lalu kita bilang tak tahu, ya kan? Makanya ilmu itu berbagi, jangan disembunyikan, ya kan? Sebenarnya kalimat-kalimat rahasia perusahaan itu pun perlu kita perdalami juga nanti itu, ya kan? Kemudian dikatakan dalam kalimat ini,
ila khali wajhil karim wa safaqaha bila minha. Lalu dikatakan la tubtilu sadaqatuhum bil manni wal adza. Ada kalimat baik. Kita dalam perbuatan baik, memberikan pertolongan sama orang itu kan baik ya. Lalu bersedekah itu kan baik. Jangan kamu batalkan pahala sedekah ini dengan menyebut-nyebutnya dan menyakitkan hati orang yang minta sedekah itu. Jangan kita batalkan pahala kebaikan kita itu dengan menyebut, makanya tak baik memang kita menyebut, wah itu kalau enggak berkat pertolonganku enggak duduk dia di situ sekarang itu kan. Kadang-kadang kita terpleset juga masalah itu kan. Sebenarnya itu tak baik itu, menghilangkan pahala yang kita ini kan. Sudahlah, tawakal sama Allah. Karena dia duduk di situ pun sebenarnya berkenannya Allah. Tapi Allah melalui tangan kita untuk meletakkannya di situ. Itu dia tadi. Dan bukan karena kita bisa membuat sesuatu orang itu celaka, bukan. Tapi memang Allah telah menentukan kehidupannya itu celaka. Ini yang payah dipahami dalam hidup, ya kan? Kadang-kadang itu yang payah dipahami dalam tasawuf itu. Lah Ustaz, kalau gitu apa usaha kita Ustaz? Nah, cara usaha yang terbanding itu begini. Ini nasi, ya kan? Sebenarnya pun kita ini kan ditentukan oleh Allah semuanya. Tapi kalau nasi ini tak disuap ke mulut, tak mungkin kenyang perut tuh. Tapi kenyang tak kenyang terakhir itu adalah Allah juga yang menentukan. Bagaimana sikapnya itu? Kita nih begitu ditiupkan ruh, itu sudah ditentukan oleh Allah. Makanya ada doa begini. Allahumma ana abduk. Ya Allah, aku adalah hambamu. Wabnu abdika, aku adalah anak dari hamba-hambamu. Nasiyati biyadik. Nasiyah itu ubun-ubun. Itu dalam genggaman Allah. Maksudnya nyawa itu juga, kalau orang mukmin itu kan mencabut nyawanya dari ubun-ubun kan, dari atas kan. Kalau orang kafir itu dicabut dari bawah. Itu dia meronta-ronta itu. Nasiyati biyadik. Madin fiya hukmuk. Sebenarnya ketentuanmu atasku itu telah selesai. Telah selesai. Tak ada cerita tak selesai. Madin fiya hukmuk. Adlun fiya qada'uk. Sesungguhnya telah adil apa yang akan menjadi keputusan, menjadi qada' kehidupanku itu ya Allah. Nah itu dia. Masalahnya kita sekarang nih, bisakah itu berubah? Bisa. Ulama sepakat. Bagaimana merubahnya? Dengan doa, silaturahim, ya kan? Karena kebaikan kita dengan sesama itu dapat merubah itu. Tapi sekarang kalau dipikir, kita tidak tahu juga perubahan itu. Makanya di situ tidak dengan akal. Kalau sudah membahas qada dan qadar itu tidak dengan akal. Kalau sudah membahas rukun iman itu tidak dengan akal. Tidak sampai nanti. Itu yang menyebabkan orang mengkaji dengan akal, lalu hilang akalnya kan. Hilang akalnya jadi gila dia kan. Rufi al-qalam. Maksudnya diangkat, tidak ditulis lagi kejahatan dia gitu. Jadi makanya jika membahas rukun iman, karena ini beriman kepada takdir baik dan kepada takdir buruk, itu nilainya keimanan. Membahas agama, ada hal-hal sifatnya akliyah, ada yang sifatnya ruhaniyah. Itu dengan mata hati. Maksudnya nilai keimanan itu yang membahas. Yakin tak kita kalau rezeki kita itu sudah ditentukan oleh Allah? Itu iman, bukan ini. Yakin tak kalau jodoh kita itu sudah ditentukan Allah? Jelas. Yakin tak kalau maut itu juga sudah ditentukan Allah? Yakin. Sakit itu penyebab saja. Wabah yang datang ini penyebab saja, karena Allah sudah tentukan semuanya. Nah, maksudnya begini. Ketika terbentur akal, balikkan kepada iman. Sehingga kita tidak hilang dan hanyut dalam keputusasaan. Nah itu dia. Wala tai'asu min rauhillah, wala tai'asu min rahmatillah. Jangan berputus asa daripada. Lihat. Ketika Nabi Yusuf sudah diangkat menjadi raja. Bukan raja, anggaplah sebagai perdana menteri di Mesir. Lalu saudara-saudaranya meminta bantuan. Ini kan dari hasil nih ya, hasil yang sebelumnya Nabi Yusuf itu sempat dibuang oleh saudaranya masuk ke dalam sumur, ya kan?
kemudian datang kafilah-kafilah, akhirnya Nabi Yusuf itu diangkat melalui ember. Enggak tahu lah ember zaman itu seperti apa. Akhirnya dibawa ke Mesir lalu dijual. Dibeli oleh Perdana Menteri saat itu. Kalau di Al-Quran dinamakan Aziz. Sampailah kepada Siti Zulaiha. Kejadian itu dah selesai ini kejadian. Lalu ada yang masuk penjara. Masuk penjara bersama Nabi Yusuf ini ada 2 orang. Yang satu mengatakan, aku mimpi ya wahai anak muda, aku mimpi. Mimpi di kepalaku ini ada namanya buah apel atau buah anggur, lalu dimakan oleh burung. Yang satu lagi, aku mimpi yang penting 2 orang ini, yang satu terlepas, kamu hidup. Yang satu yang mimpi tentang buah anggur ini kemudian dimakan oleh burung, kamu nanti akan disalib, digantung, dan kamu akan mati, dan bangkaimu ini dimakan oleh burung. Maka kejadian itu selesai. Tapi orang ini yang hidup ini ketika dia keluar tidak menyampaikan bahwa Nabi Yusuf itulah yang meramal, yang menafsirkan mimpi dari 2 orang ini. Lalu kejadiannya, si Perdana Menteri bermimpi 7 lembu gemuk, 7 lembu kurus, kan itu 7 ya. Akhirnya dibilanglah 7 masa nanti masa pancaklik, 7 masa nanti masa yang baik. Maka di masa yang baik inilah kamu harus menanam dan menyimpan bekal. Itu yang terjadi ketika Nabi Yusuf menjadi Perdana Menteri. Maka di Mesir inilah banyak bekal. Pergilah saudara-saudaranya ke sana, ya kan? Pergilah saudara-saudaranya ke sana. Maka udah sampai di sana, lihat, berulang kali sampai terakhirnya Nabi Yusuf memerintahkan pada saudaranya untuk membawa adiknya ke sana. Tapi dia tidak bilangkan adiknya, bawa saudaramu yang lain ke sini. Tapi Nabi Yakub ketika itu dia sudah trauma dengan melepaskan Nabi Yusuf. Aku tak percaya sama kalian, tapi namun demikian karena kita berharap bantuan, bersumpahlah mausikon ghalidha kepada Allah, bersumpah kepada Allah, bukan kepadaku. Tapi namun demikian Nabi Yusuf mempunyai akal yang panjang. Ketika akan mereka kembali setelah mengambil bekal ini, dimasukkanlah barang istana itu di dalam bekal yang dibawa oleh keledai atau kuda adiknya. Maka berteriaklah seseorang dari penjaga istana, kalian belum boleh pulang sebelum kami periksa seluruhnya, karena ada barang raja yang hilang atau barang Perdana Menteri yang hilang. Maka didapatkanlah di dalam itu barang daripada raja yang ada di kudanya Bunyamin itu. Nah, maka katanya, apa balasannya? Kata Perdana Menteri kepada kakak-kakaknya. Dikatakan, kami tahu siapa yang kedapatan barang raja di dalam bekalnya, maka dialah yang ditahan. Tapi kami mohon, ini anak kesayangan daripada ayah kami, adik kami dulu telah hilang. Maka ini adalah satu-satunya yang kami diperbolehkan membawa, kami harus pulang. Gantikanlah salah satu kami untuk tinggal di sini yang ditahan. Tidak mau Nabi Yusuf. Pulang mereka, sampaikan kepada ayahnya. Tapi ayahnya sudah mempunyai feeling keimanan. Itulah firasat. Ini Yusuf. Lalu mereka balik lagi meminta, tapi kata Nabi Yusuf, bawalah bajuku ini. Maka dibawalah, ya kan? Sekarang kejadian itu kan berjalan demikian rupa. Tapi kita harus yakin, grand design di balik semua kejadian itu adalah Allah. Maka kita hanya menjalankan. Lalu sebenarnya tidak ada kalimat putus asa. Maka di dalam cerita Nabi Yusuf 2 kali la tayasu min rauhillah. 2 kali ayat itu menurut, jangan berputus asa, tapi berusahalah kamu melakukan itu. Ya kan? Melakukan sesuatu kebaikan itu karena dia akan berbalas oleh Allah. Jadi yang dinamakan tadi sudah diberikan oleh Nabi Yusuf kebaikan, itulah yang dinamakan dalam zakat thariqat itu sesuatu zakat yang kita berikan dari kebaikan sehingga Allah angkat kita dari sesuatu yang dianggap oleh orang sesuatu yang hina. Allah angkat dengan zakat kebaikan kita itu kepada orang yang mu'abbadah. Itu dia. Contoh lagi,
Nabi Daud pernah memutuskan suatu perkara, yang perkara itu diambil oleh Nabi Sulaiman juga akhirnya. Kambing-kambing seseorang masuk ke tanaman tetangganya, maka habislah tanaman tetangga itu, ya kan? Maka Nabi Daud mengatakan, orang yang punya kambing harus merelakan kambing ini diambil oleh orang yang mempunyai kebun. Itu keputusan Nabi Daud. Tapi Nabi Sulaiman mempunyai keputusan yang lain. Ini dari nilai zakat dan kebaikan tadi. Diambillah kambing ini harus diberikan kepada orang yang mempunyai tanaman, ya, dan dapat bisa mengambil manfaat dari kambing ini setelah nanti kebun itu diperbaiki oleh orang yang punya ini, maka kambing ini dikembalikan. Maka diambillah pendapat Nabi Sulaiman. Maksudnya ini apa? Kebaikan dan kebaikan yang diberikan itu adalah bagian dari kebaikan yang akan disimpan. Makanya diambil manfaat kambing ini oleh orang yang mempunyai kebun yang rusak tadi, sampai kebun ini bisa baik lagi, maka kambing ini dikembalikan. Itulah keputusan yang lebih adil yang diberikan oleh Nabi Sulaiman kepada umatnya saat itu. Maksud saya apa? Maksud kita apa? Bahwa sesuatu kebaikan yang diberikan kepada yang lain akan menjadikan kebaikan yang baru yang tumbuh bagi seseorang itu. Makanya tadi nasihati biadik madin fiya hukmuk adul fiya qada'uk. Terakhirnya apa kita? Nas'aluka bikulli ismin huwalak. Jalan yang terbaik agar kita bisa melakukan sesuatu kebaikan dengan tertib, kita harus menyebut nama Allah yang mulia itu dalam Asmaul Husna, diperbanyak. Ingat, kalau kita lagi sempit ya Razzaq, ya kan? Kalau kita lagi tersepit dengan orang lain ya Fattah. Tapi perbanyaklah jalan keluarnya apa? Supaya kita ingin melakukan kebaikan itu, sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya. Kalau perlu dicari yang sesuai dengan posisi kita saat itu. Sulit dalam rezeki, ya Razzaq Al-Matin urzuqni, wahai yang maha pemberi rezeki, yang maha kuat, engkau satu-satu yang memberikan rezeki, berilah rezeki kepada kami. Itu tentang zakat. Jadi zakat secara tarekat adalah perbuatan baik yang kita lakukan, yang akan berkesinambungan dan pahalanya sampai di akhirat. Walaupun sebenarnya secara syariah tadi, kalau syariah itu kan terbatas, ada harta, ada waktu, ada kadar, dan orang tertentu yang dapat. Ini kepada siapapun kita bisa berbuat baik, dia akan menjadi zakatul batin dalam kehidupan kita. Lanjut, kemudian saum, puasa, ya, puasa. Puasa secara syariah ayumsiku anil maqulat wal masrubat wa an wiqa'in nisa fin nahar. Secara singkat dikatakan puasa itu adalah menahan selera makan dan minum, dan yang ketiga berhubungan suami istri selama siang, mulai dari terbit fajar sampai terbenamnya matahari. Ini puasa syariat. Wa amma shaumut thariqah, sedangkan puasa tarekat ayyumsiku an jami'i a'dha'i al muharramat wal manahi waz zama'i mislul ujub wal kibr wal bukli wa ghairu zalik zahiran wa batinan fa kulluha yubtilu shaumut thariqah. Lihat, dikatakan menahan diri. Apa yang menahan diri itu maksudnya seluruh anggota tubuh kita ini dari segala yang muharramat, al-manhiyat yang dilarang, wazamaim yang buruk. Apa yang buruk itu sifatnya? Ujub nafsi. Aku tuh tak ada aku tak selesai itu. Di Riau ini cuma aku dan dia saja nih yang viral, tak ada yang lain. Itu ujub. Celakanya ilmu itu dari ujub nafsinya kepada ilmunya. Ilmuku yang paling hebat. Itu dia, bahaya. Maka celakalah orang-orang berilmu itu ketika ia mengangkat dirinya sendiri sebagai orang yang paling. Nah itulah, tidak boleh itu. Karena sehebat-hebatnya Nabi Musa pun begitu dipertemukan dengan Nabi Khidir,
hilang ilmunya kan? Apa kata Nabi Khidir? Macam mana kau bisa tahu, bisa tahan? Karena engkau tidak diajari, tidak diberikan oleh Allah maklumat. Sedangkan Nabi Khidir apa yang akan terjadi itu diberikan oleh Allah. Makanya mengaku Nabi, apa kurangnya Nabi Musa itu? Tuh. Lalu dikatakan juga di sini, maksudnya menghilangkan, menahan diri dari segala sifat-sifat yang tercela, mulai dari ujub, sombong, bakhil, kan? Kemudian zahiran wa batinan. Itu yang beratnya itu. Puasa secara terikut itu yang beratnya. Zahiran wa batinan, jangan ada terdetik di hati. Itu yang tahu kita tuh. Kalau yang tadi sombong dinampak orang tuh enggak apa-apa, tapi jangan ada rasa. Macam mana meluruskannya? Ya dengan ibadah-ibadah itu. Makanya nanti kan kalau para habaib itu kan ada rotib al-haddad, rotib as-sagaf. Itu kan itu kan doa-doa, zikir-zikir pada Allah untuk membersihkan tadi itu. Menahan. Salah satu apa? Kalau kita dalam kehidupan ini yang sering kita istighfar, kita kan astagfirullahaladzim. Tapi dalam bahasa Indonesia dijadikan astaga kan gitu kan. Astagfirullah itu bagian dari supaya kita menahan diri dari sesuatu yang kadang-kadang kita sebut juga la ilaha illallah. Tapi illallahnya kadang sering lupa. Banyak juga orang itu la ilaha, tak ada Tuhan artinya itu. Hati-hati. Itu kalimat-kalimat untuk menepis kita melakukan sesuatu perbuatan yang buruk. Makanya kalimat istighfar itu adalah kalimat yang paling bagus dalam kehidupan, karena menghapus. Cobalah nanti kita udah hafal nih ayat Quran, lalu lupa, banyak istighfar, balik dia. Tidak tahu lah. Tapi kalau dia istighfar saja memata tak kemana-mana juga, payah juga baliknya. Astagfirullahaladzim, kan? Sama dengan hadis Rasulullah ini begini. Pandangan pertama kamu itu adalah keuntungan bagimu kepada yang baik. Entah laki-laki melihat yang cantik gitu kan. Tapi kalau pandang itu ditahan gitu enggak juga boleh. Istighfar itu harus menepis matanya juga itu. Itu maksudnya tuh. Jadi al-ula itu adalah bagimu, tapi kalau sudah kedua ketiga itu dosa sudah. Maksudnya dalam hadis yang singkat seperti itu dikatakan memang itu sesuatu yang diberikan oleh Allah kepadamu, tapi kamu juga harus berpaling. Bukan hanya hati saja yang berpaling. Makasih deh. Bukan hati, bukan anggota tubuh saja berpaling. Hati ini juga harus berpaling dari maksiat itu. Kalau enggak lepas dia. Baik. Kemudian kalau dalam syariah dikatakan rubba shaimin laisa lahu min siyamihi illal ju'. Celakalah seseorang yang puasa, dia tidak mendapatkan apa-apa, ini secara syariah ya, secara fikih, kecuali lapar dan haus. Banyak itu. Kenapa? Mungkin dia menahan lapar dan haus, tapi sifat menggunjing orang, mencaci maki orang, menyimpan ujub, tak lepas. Maka dia hanya dapat lapar dan haus saja. Nah, sedangkan pada bagian syariah inna soma li wa ana ajzibi, ini dalam syariah. Kemudian secara syariah juga al murad minal iftar al aklu inda ghurubi syams. Sedangkan berbuka puasa secara syariah itu adalah berbuka puasa ketika datangnya waktu maghrib, baik dari masyrab wal makal, baik dari minuman dan makanan. Kullu mimma fiha minan na'im wa farha indar ru'yah. Ia adalah sesuatu yang menjadi nikmat bagi orang yang berpuasa itu. Dua nikmat. Ketika berbuka, ketika ia menghadap Tuhannya. Karena itu menjadi hitungan. Cepat sekali ya. Wa masumul haqiqah, ini dia tarikat. Fahuwa imsakul fuad an mahabbati ma siwallah. Berat.
tapi harus kita coba menahan diri dari mata hati yang paling dalam kepada selain Allah. Itu puasanya tuh. Jadi perbuatan kita itu memang ditujukan satu-satunya kepada Allah. Macam mana tuh kan? Kan dari awal kita udah mengaji, berharap kepada manusia, siap-siap kita akan kecewa. Berharap sama Allah, itulah sifat keberuntungan kita. Ya, itulah yang akan menjadikan keberuntungan. Maka dikatakan dalam kalimat imsaku sirri an mahabbati musyahadati ghairillah kama qala Allah taala fil hadisil qudsi insanu syirri wa ana sirruh. Manusia itu adalah rahasiaku kata Allah. Dan dikatakan wa ana sirruh. Ya, manusia itu adalah rahasiaku dan aku adalah rahasia manusia itu. Paham maksudnya ya? Maksudnya adalah siapa yang ingin mengetahui keberadaan Allah, itu kata orang-orang banyak di keluarga, kaji dirinya. Macam mana mengkaji diri itu? Dengan keimanan. Kita bisa sekarang ini seperti apa? Allah memberikan. Kenapa orang memudahkan jalan? Allah membukakan hatinya untuk memudahkan kita dalam urusan. Kenapa harus terjadi begini? Allah berikan ujian supaya kita ini bisa meningkatkan nilai keimanan itu. Liyabluwakum. Mesti Allah itu akan uji. Mahabbatillah lil abdi, kecintaan Allah kepada hamba yang beriman itu adalah ujian. Ketika Allah memberikan ujian, Allah cinta. Ketika Allah memberikan bencana itu, Allah uji orang ini, tahan apa tidak. Ini dari Allah. Jika ia tidak menyadari itu, berarti dia bukan orang-orang yang beriman. Cobalah, yang sedikit aja lah. Kita dah menghafal dari malam nih. Mau ujian besok nih. Begitu sampai di tingkat ujian tuh, bisa nggak hilang semua hafalan tuh? Bisa. Yang menghilangkan tuh kawan kita apa? Allah. Allah. Banyak orang-orang pintar. Sekarang orang-orang pintar dalam hidupnya. Lalu bisa nggak ilmu yang ada pada kepalanya itu langsung hilang semuanya? Bisa. Makanya ada penyakit sekarang Alzheimer namanya. Orang mulai lagi dari awal mengingat. Kalau menurut dokter itu pitanya tuh hilang gitu. Jadi dia mengingat yang lalu-lalu, yang ke depan nggak ingat lagi. Itu Allah yang menghilangkan. Lalu apa daya upaya kita? Kenapa kita harus berlaku sombong di hadapan Allah dan kepada manusia? Karena yang itu tuh digenggam oleh Allah. Nah, maka tak ada jalan lain. Istighfar, kalimat yang paling singkat lagi untuk bertasbih apa? Subhanallah bihamdi, subhanallahul azim, astagfirullah. Perbanyak kalimat itu. Perbanyak kalimat itu. Sehingga hati ini bersih dan kita tidak lagi menyebut-nyebut apa yang pernah kita lakukan kepada orang. Maka perbanyaklah zakatun nafsi, somun nafsi. Maksudnya berbuat baik itu adalah bagian dari zakat yang terus-menerus yang akan kita terima pahalanya sampai hari akhir. Dan kita akan terkejut ketika di hadapan Allah nanti di hari perhitungan. Kenapa pahala ini begitu banyak? Ternyata doa-doa orang yang telah kita berikan kebaikan tadi untuk kita. Nah, itu tanpa kita sadari itu nanti. Taunya di akhirat saja. Makanya di dalam surat Al-Baqarah juga, kalau tak salah, Pak Imam mengingatkan saya kalau salah. Di situ dikatakan, jika kamu hidup di dunia ini, kan kita punya anak nih, istri, punya saudara. Kamu di dunia ini takkan pernah tahu hakikat sebenarnya dari mereka ini siapa yang paling sayang kepadamu. Maka berbuat baiklah kamu kepada mereka semua. Karena taunya mereka ini yang sayang kepadamu ketika kamu berada di alam barzah. Siapa yang paling banyak mendoakanmu? Itu pegang betul itu. Karena di dunia ini kita biasanya terbuai dengan bicara anak yang pandai berbicara. Kan belum tahu dia baik, tapi masalahnya sekarang tahu kita kebaikannya ketika kita berada di barzah pula. Nah ini makanya berbuat adillah, itu sudah dijelaskan dalam kalimat itu. Oleh sebab itu
Sekali lagi kita ada secara syariah keterangannya, ada secara tarekat. Secara tarekat tadi intinya kepada batin. Perlurus niat, makanya kata-kata lillahi ta'ala di akhir semua niat itu kan agar kita memang mencapai tujuan akhir kita, semua ini Allah yang merestukan. Bagaimanapun, kemarin kita singgung juga ya, lupa tadi saya. Banyak sekarang yang mati-mati mendadak nih kan, memang perlu juga itu kan tuh. Kenapa? Jangan sampai seperti itu. Hakikatnya orang hidup senang dia. Baguslah mati mendadak, tak payah kami membayar rumah sakit, tak payah kami membawa ini kan gitu kan. Nah itu juga nengok di akhir zaman ini bagaimana amal manusia-manusia yang beriman kepada Allah ini. Maka kita perlu juga mengkaji kepada diri kita, di mana sebenarnya kita berada, pada posisi yang dibawa oleh Nabi dan Rasul, atau kita pada posisi yang bertentangan dengan itu. Makanya banyaklah menyebut raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyan wa rasula wa bil qur'ani imamau wa hukma. Tidak usahlah memilih-milih kitab yang lain. Al-Quran itu sudah jelas pada kita kan, kenapa kita pilih yang lain lagi kan? Cukup ya. Ada yang bertanya? Ada jelas. Nah. Sebenarnya kematian itu bagi orang mukmin semuanya baik. Selama dia masih mukmin kepada Allah adalah baik. Yang kita takutkan kan tak sempat berhadapan dengan Allah ini dalam posisi yang terbaik. Kan itu ya, maksudnya posisi yang terbaik yang kita sedang betul-betul mengingat kepada Allah. Kan itu yang kita takutkan. Sehingga dia yang terbaik itu juga belum tentu bahwa yang terbaik itu adalah dalam keadaan berperang. Dan kan yang terbaik itu kan mati syahid ya. Dalam peperangan tuh, ya Rasulullah orang ini sudah pergi berperang, dia pulang. Tidak itu. Yang terbaik adalah dia pergi berperang dengan segala harta barangnya, lalu ia tak kembali. Itu Rasulullah. Itu yang paling tinggi. Nah, sekarang pertanyaannya lah, apakah mati mendadak itu tak baik dalam Islam? Mendadak itu mungkin menurut kita, ya kan? Menurut kita. Sebenarnya Allah sudah mengingatkan. Kan ada nanti tuh 100 hari, 40 hari. Nah, kita sekarang mungkin nampak oleh manusia itu mendadak, tapi peringatan-peringatan Allah yang sebelumnya itu, jika mata hati kita tuh hidup, kita sudah tahu. Cuma pasti hari itu kita tidak tahu. Makanya orang begini biasanya ada persiapan. Nah, ada itu. Untuk persiapan inilah kita mengetahui diri kita di hadapan Allah. Nah, inilah yang kita ingin, yang kita mengkaji ini itu untuk itulah itu. Maksudnya jangan sampai kesannya bahwa saya katakan kita ini Allah udah kasih peringatan. Dan hadis-hadis tentang itu kematian itu banyak. Makanya banyak nanti para imam tuh dia sebenarnya dah tahu, sebenarnya dah tahu nih peringatan Allah itu udah nampak. Jadi imam dia mati dalam keadaan keimanan. Ya. Apa namanya, baca Quran, dia dalam baca Quran tuh dia wafat. Yang kita inginkan adalah hidupnya mata hati, peringatan Allah tuh kita bisa tahu, maksudnya bisa ingat, paling tidak kita menyiapkan dalam kematian yang dijemput oleh Allah. Itu tadi. Semuanya baik saja sih. Kalau bagi orang beriman itu semuanya matinya baik. Orang masih bisa beriman kepada Allah, tinggal kita lagi persiapan untuk ke arah itu. Silakan, Bang. Nah.
Baik, pertanyaannya saya udah berusaha, singkatnya tapi gagal, usaha lagi gagal, usaha lagi gagal. Tapi ada orang yang memberikan pendapat, saya tingkatkan keimanan, kata Pak Ben ya, gagal. Kemudian ada pendapat, kamu tidak cocok di bidang ini, kamu cocoknya di bidang ini, kamu tidak cocok di darat, kamu cocok di air. Sebenarnya itu kalau dari Jawanya semacam primbon juga. Kalau di dalam orang-orang Cinanya feng shui juga gitu kan. Makanya ketika kapal ya, tongkang yang ada di bagan itu kalau dibakar kemudian tiangnya jatuh arah ke laut, berarti rezekinya di laut. Kalau di darat adalah di laut, di darat. Itu biasanya feng shui kehidupan saja. Pada hakikatnya manusia ini tidak punya batasan oleh Allah. Rasulullah, ya kan? Memang ada kadang orang ini, tanganku ini panas kalau nanam tumbuhan nanti. Nah, dia tidak mempelajari secara detail, kan? Main tanam-tanam aja kan, tanah belum dicampur. Sebenarnya yang tahu tentang itu diri kita. Begitu kita pelajari diri kita ini kemana kemampuan kita ini. Kita ini biasanya banyak ikut-ikutan sikap kita nih. Misalnya gini ya, cabai mahal, nanam cabai lah semua ya kan. Atau nanti ini sekarang lagi musim pula nih, serai wangi, nanam serai semua. Begitu serainya kilang apanya enggak ada lagi. Lah bangkrut pula kan gitu kan. Nah, ada hal yang bagus seperti orang-orang Minang nih ya. Kalau yang kedai kopi dia. Kalau yang emas dia. Cina nampaknya begitu juga. Maksudnya gini, kita ambil keahlian jangan yang mumpuni, yang betul-betul kita mengerti. Ya, kadang-kadang mungkin ilmu kita itu jurusannya fakultasnya perminyakan, lalu kita jadi petani, itu tidak ada masalah juga sih. Karena mungkin kita lebih cocok untuk cenderung ke situ. Biasanya orang-orang ini kalau ingin usaha bisa berkolam. Memang kecenderungannya memang melihara ikan-ikan itu, bukan ada bahwa wah kau cocoknya di air, bukan itu masalahnya. Tapi sebenarnya keahlian itu. Lalu gini, tatanan yang kita usahakan itu adalah suatu usaha dari kita sebagai hamba Allah. Ya, kalau perlu, begitu kita memulai itu hajat kepada Allah. Salat hajat 2 rakaat malam Jumat. Kenapa saya katakan malam Jumat? Sepertiga malam itu suatu jam yang paling dimakbulkan. Malam Jumat Sayyidul Ayam, kan gitu ya. Penghulu daripada hari. Maka kita kumpulkan kebaikanku dalam satu malam, lalu kita minta pada Allah berhajat. Ya Allah, tunjukkan aku. Usahaku ini aku mulai. Aku sudah berikhtiar. Bahasa Indonesia aja sama Allah. Apa yang bisa aku lakukan ini? Gagal itu bukanlah berarti untuk kita pindah ke usaha lain. Ya kan? Banyak orang yang habis-habisan, tapi begitu dia lakukan itu, dia akan memulai sesuatu yang terbaru, mendapatkan inovasi-inovasi baru dengan banyaknya mencari sama dengan kita belajar lah. Sekali gagal, ya kan? Tak hafal ini, ulang lagi. Lancar kaji karena diulang, ya enggak? Jalan itu pun kalau tahu karena kita ngulang-ngulangnya banyak kali. Tapi kalau kita hanya setengah-setengah tadi ngikut ini, itu yang salah. Tapi saya rasakan Pak Beni bukan berarti masalah tak cocok di sini, kita dalami lagi. Nah, karena dunia sekarang nih terakhir ini banyak dunia mafia. Kita usaha diajak orang rundut ke sana kan. Akhirnya gagal. Memang kita tidak proporsional di situ, gimana kita mau baik, ya kan? Dan mereka kan ingin mengambil keuntungan aja dari keikutsertaan kita di situ gitu. Ini yang banyak sekarang. Bukan kita menanya diri kita ini aku memang betul bisa nggak ini gitu, atau memang punya ilmu nggak di sini. Kalau tidak punya ilmu ambil orang, ya kan, untuk menerangkan ini kan itu. Contoh yang terakhir adalah kegagalan zakat yang disebut sekarang diberikan zakat kepada orang-orang itu, zakat apa namanya itu, agar selain konsumtif
produktif kan? Karena tidak adanya pendampingan. Orang yang ahli tidak didampingkan kepada orang ini, maka zakat diberikan habis gitu aja untuk makan. Kita ini kan begitu. Tapi tidak secara rinci bagaimana ilmu untuk berusaha di dalam bidang itu. Jadi pelajari lagi apa yang kita akan usahakan itu, perdalami. Nah, enggak apa-apa makan waktu, tapi kita tekun. Nah, dalam bahasa Arabnya itqon. Banyak orang itqon. Sebenarnya sama saja. Saya juga banyak usaha gagal karena memang ngikut orang. Ini sekarang banyak pula nanam ubi itu untuk tapioka. Ubi udah banyak ditanam, pabriknya nggak cukup untuk mengelolanya. Kita kan itu tidak dibahas dari awal gitu. Kalau saya gitu tadi, yang penting kalau dalam Islam tak ada feng shui, tapi yang jelas kalau kita membuat toilet jangan menghadap kiblat, jangan membelakang kiblat, kan itu kan? Itu enggak feng shui, tapi itu syariah. Itu yang ada dalam Islam itu. Lalu mencari tempat usaha jangan di tempat-tempat yang kira ya di atas kuburan gitu ya. Nah, itu kan tak boleh. Atau hal-hal yang sifatnya kotor gitu kan, di tempat-tempat yang kotor, itu tak boleh. Itu syariat. Kalau kita tidak ada feng shui itu, inisial nindak sial itu enggak ada. Tetapi pada prinsipnya kita letakkan niat itu kepada Allah, dalami secara jelas, rinci, berusahalah kita. Terakhirnya apa? Sebelum usaha itu hajat aja, sholat hajat dan ikhtiar. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Tadi nanti kita detail lagi tentang menerangkan tentang kematian tadi itu. Lupa tadi udah mau saya terangkan tapi lupa. Baiklah, kita tutup dengan doa kita memajlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sekali lagi saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.